Siapa itu pengusaha, siapa itu pengurus? Ayo, ada bisa? Siapa itu pengusaha dan siapa pengurus? Dian bisa di ini? Dian kayak baju dinas ya? Dian baju dinas. Dari dinas mana? Iya Pak. Dari dinas mana? Di rumah sakit Pak. Oh, rumah sakit apa? Rumah sakit pemerintah semua. Apa namanya pemerintah? Rumah sakit Di umum mana? daerah nih. Rumah sakit umum daerah Manembo Bitung Pak. Iya. Oke, perawat di sana ya? Iya. Di 3K atau kontrak? Bagaimana Pak? Masuk di kontrak? Masih kontrak Pak. Kontrak, oke. Kontraknya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, oke. Terima kasih. Iya Pak. Ya. Nah, oke. Nah, itu ada kata-kata pengusaha dan pengurus ya. Siapa itu pengurus, siapa itu pengusaha ya. Kalau kita lihat di 170 ya, pengusaha, pengurus itu siapa ya? Kalau kita lihat, kalau kita lihat di pengertiannya pasal 2 ayat 2, pengurus itu adalah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung di suatu tempat ya, yang berdiri sendiri atau bagian yang berdiri sendiri, itu namanya pengurus ya. Terus orang yang memimpin langsung di suatu tempat ya, atau berdiri sendiri, itu pengurus. Seperti di BUMN itu adalah pengurus ya, bukan pengusaha. Rata-rata BUMN adalah pengurus karena yang memimpin langsung, misalnya di PLN ya, IKA, itu semua grupnya ya. Kalau pengusaha itu adalah orang yang bidang hukum atau semua bidang hukum ya, pengusaha yang memiliki usaha sendiri atau usaha bukan miliknya dipimpin ya, dipimpin yang keperluan untuk menggerakkan usaha ya, untuk kegiatan. Nah, ingat di soal itu ada masuk ya di alih ketiga umum, apa bedanya pengusaha dan pengurus. Nah, lanjut. Kalau lihat di tempat kerja itu apa? Adalah suatu ruangan atau lapangan terbuka untuk bergerak ataupun tidak bergerak, di mana ada tenaga kerja ya, terdapat sumber bahaya ya, sering lalu lalang tenaga kerja dan terdapat sumber bahaya itu ya. Jadi unsur di tempat kerja ada 3 ya. Berarti unsur tempat kerja ada namanya tenaga kerja ya. Terus yang kedua ada namanya usaha. Yang terakhir adalah ada namanya bahaya, sumber bahaya. Itu unsur di ketiganya ya. Bahaya ya. Bahaya. Jadi ingat, oke. Jadi 3 unsur di tempat kerja, ada tenaga kerja, ada usaha, dan ada bahaya atau sumber bahaya. Lanjut di pasal 3. Pasal 3 ini tujuan di K3 hampir sama tadi ya, melindungi tenaga kerja dan orang lain terhindar dari potensi. Potensi itu apa? Ada peluang, ada yang terjadi bisa menyebabkan kecelakaan. Bahaya itu ya bisa menyebabkan kecelakaan sehingga sampai kematian ya. Bahaya itu sudah pasti, potensi itu peluang ya, sering terjadi. Ciptakan tempat kerja yang aman, selamat ya, tujuan di pasal 3. Di pasal 5 setiap ini terkait setiap mulai dari perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan maupun pemeliharaan harus dilaksanakan pada K3 mulai dari pembangkit, transmisi, pemanfaatan dan sesuai dengan standar. Pasal 5 ini menjelaskan terkait tarif standarisasi, di mana yang lebih menekankan ada di pasal 5 ayat 3. Standarisasi itu ada 3 ya. Ada standarisasi nasional Indonesia, ada standarisasi internasional, dan ada standarisasi negara lain ditetapkan oleh pegawai pengawas ya. Ini ya, jangan lupa ya, ini ingat baik-baik ya.
perencanaan dan pemeliharaan. Di di ayat 3-nya dan 4, di ayat 3-nya menjelaskan fungsi tugas sebagai ahli K3 listrik. Itu jawabannya ada di pasal 6 ayat 3. Apa tugasnya ahli K3 listrik? Itu mulai dari perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan. Ya, siapa yang lakukan? Ahli K3 listrik di perusahaan dan ahli K3 di PJK3. Ya. Oke ya, jadi ada tugasnya sebagai ahli K3 listrik itu adalah hanya ada 4, mulai perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan. Kalau teknisi ada di ayat 4, ya, hanya mulai dari pemasangan dan pemeliharaan. Jadi ingat baik-baik ya, tugas fungsi sebagai teknisi dan ahli. Ini tugasnya ahli. Kalau teknisi hanya 2 ya, pemasangan dan pemeliharaan. Jadi kerja oleh teknisi dan ahli. Di pasal 7 terkait perusahaan yang memiliki kapasitas yang lebih dari 200 kVA wajib memiliki ahli K3 listrik ya. Karena di K3 listrik itu bertugas untuk mulai dari perencanaan ya, perubahan ya, pemasangan dan pemeliharaan ya. Harus. Di pasal 8 tentang cara penunjukan seorang ahli K3 listrik maupun teknisi K3 listrik dan PJK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Kepdikbud 47 dan 48 ya. Gitu ya. Pasal 9 membahas terkait perbedaan antara pemeriksaan dan pengujian ya. Nah, kalau pemeriksaan dan pengujian ya itu dilakukan mulai dari penilaian dan pengukuran. Sedangkan pengujian mulai dari penilaian dan perhitungan, pengetesan dan pengukuran. Ada 4 ya. Jadi terkait apa ya? Untuk pengujian, pemeriksaan dan pengujian bahasanya. Jadi pemeriksaan yang dilakukan hanya penilaian dan pengukuran. Kalau pengujian, penilaian dan pengukuran, perhitungan dan pengetesan ya. Ini ada di pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Oke. Di pasal 10, nah ini soalnya juga masuk ya. Siapa yang berhak melakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan di pasal 9, yaitu huruf A adalah bagi pengawas spesialis K3 listrik ini dari dinas setempat. Kalau ini ahli K3 di perusahaan untuk K3 listrik, dan di PJK3 dari ahli K3 listrik ya, untuk ahli K3 listriknya. Jadi yang berhak melakukan pemeriksaan dan pengujian ada 3 ya. Pertama adalah ahli K3 spesialis dari dinas K3 listrik, ahli K3 listrik dari perusahaan, dan ahli K3 listrik dari PJK3 dari pasal 10 ayat 1. Kapan dilakukan pemeriksaan dan pengujian? Itu ada di ayat 2-nya. Pada saat sebelum penyerahan, setelah ada perubahan dan secara berkala ya, itu dia. Di ayat 3-nya menjelaskan untuk huruf A dan B, ayat yang berhubungan dengan pasal 2 ya, pasal ayat 2-nya, bahwa sebelum penyerahan, setelah perubahan itu harus dilaporkan ke disnaker setempat ya, untuk menerbitkan namanya suket ya. Itu dia izin kerjanya, bahwa apakah dia memenuhi tidak pada instalasi. Nah di ayat 4-nya sama saja, di ayat 4-nya bahwa huruf A dan B terkait dengan K3 listrik ya, di perubahannya maka digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengawasnya, dan semua izinnya ini harus dilaporkan ke disnaker setempat. Jadi yang terbitkan adalah disnaker setempat. Jadi kalau ada pengujian di daerah luar misalnya di daerah Kendari atau di Manado kah, maka izinnya harus lewat Manado ya, tidak boleh lewat Sulawesi. Nah ini juga masuk di soal ya, pasal 11. Kapan dilakukan pemeriksaan dan pengujian? Ada jawabannya di ayat 2-nya, ayat 1 dan ayat 2. Pemeriksaan dilakukan 1 tahun sekali, pengujian dilakukan 5 tahun sekali.
Yang hasil pemeriksaan dan pengujian harus dilaporkan ke Disnaker setempat ya, berdasarkan di ayat 3-nya. Nah, terus di ayat 4-nya, berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ayat 1 dan 2 harus ditindaklanjut oleh bagi pengawas ya, ketenaga kerjaan sebagai bahan pertimbangan. Oke. Jadi kalian diawasi sama yang bagian pengawas. Nah, di pasal 12 terkait perlengkapan dan peralatan listrik yang mempunyai sertifikasi lembaga berwenang ya. Sampai sini ada pertanyaan?